Alhamdulillah dugi ayat 221 nggih. Nggih. Monggo dipun semak. Pasti enten kekirangan kitab-kitabipun saya anjelah manusia biasa ngapunten dumateng Allah lan ngapunten dumateng para hadirin padha sedaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Allah. قالوا Subhanaka لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tangkihu lan ojo podo rabi atau ojo podo nikah sapa sira kabeh. Ai la tatajawazu tegese ojo podo nikah sapa sira kabeh ayyuhal muslimuna he eling-eling wong muslim. Ojo nikahi al musyrikati ing wanita-wanita musyrik. Ai al kafirati tegese wanita-wanita kafir. Hatta yu'mina sehingga padha beriman sapa musyrikat. Wala amatun lan yakti utawi wong wedon amat niku hamba sahaya nggih. Di zaman Kanjeng Nabi itu ada istilah budak. Kalau zaman sekarang berarti ya yang orang kasta rendah lah, maksudnya yang tidak punya lah nggih. Mukminatun kang mukmin sapa wadon amat iku khairun lebih bagus min musyrikatin tenimbang wanita-wanita musyrik. Ai khuratin tegese merdeka sapa musyrikat. Li anna sababa nuzuliha krana temen setuhune sebab musababe nuzul ayat menika iku al-aibu najat. Alaman ing tasih wong tajawwaza kang bojo sapa man amatan ing wong wadon amat. Wa targhibuhu lan seneng sapa man fi nikahi khuratin ing dalam nikahi wong merdeka musyrikatin kang musyrik. Walau ajabatkum lan senajan terkagum atau terpesona sapa sira kabeh li jamaliha sebab atau krana ayune musyrikat wanita-wanita yang musyrik tadi. Wa malihalan terkagum sebab bondone musyrikat. Wa hadza utawi ikilah dawuh ayat nika sing prawalas wala tangkihu musyrikat al ayat iku maksusun dan khususaken bi ghairil kitabiyati kelawan liyane kitabiyat. Iki penjelasannya mungkin panjang nggih. Bi ayatin kelawan ayat suci. Ayat suci menika wal muhsanati minal ladzina utul kitab. Nah, untuk perbandingan ayat menika mungkin enten teng surat Al-Maidah niku insyaallah ayat kelima niku enten penjelasan tentang napa nggih masalah hukum nikah niku. Pun kemarin nggih, pun keliwat. Wala tankihul musyrikati hatta yu'mina wala amatum mu'minatun khairum min musyrikah al-ayah. Iki sebab musababipun dawuh menika turun, tamriki dijelaskan li anna sababa nuzuliha al-aibu ala man tazawwaja amatan wa targhibuhu fi nikahi khurratin musyrikah. Dulu teng zamane Kanjeng Nabi niku
enten tiang sowan atau rawuh tentang Kanjeng Nabi menanyakan masalah beliau itu mau menikahi apa ya, orang yang tidak seagama ngaten gitu nggih, biar paham nggih. Nah, ketika adalah orang musyrikat itu dulu memang dia itu ya bahasanya niku zaman sahabatnya Kanjeng Nabi itu sudah masuk Islam, tapi begitu mau menikahi ternyata mantannya itu masih musyrik, belum masuk Islam. Nah, beliau soal kepada Kanjeng Nabi, gimana? Nabi ngaten angsal napa mboten, boleh tidak saya mau menikah dengan orang yang tidak seiman. Lalu turunlah ayat menika. Ternyata Gusti Allah berfirman wala tangkihul musyrikat. Jadi intinya tidak boleh kalian semua wahai orang-orang Islam menikahi yang tidak seiman atau tidak seagama. Ngoten nggih? Orang-orang pria muslim ini itu menikahi apa ya, bahasanya itu lebih baik menikahi perempuan yang tidak kaya atau tidak cantik sekalipun, itu enggak itu lebih baik daripada menikahi wanita musyrik walaupun dengan alasan kalian mencintai, dengan alasan dia itu orang kaya. Karena tafsirannya di sini walau a'jabatkum. Kan? Walau a'jabatkum tafsirannya di jamaliha wa maliha. Walaupun jenengan itu mencintai dia karena kecantikannya atau dia orang kaya, nah tetap Allah dawuh mboten bareng atau tetap diharamkan, tidak boleh. Nah, tafsiran di sini ada menjelaskan wa hadza mahsusun bi khairil kitabiyat wal muhsanati minal ladzina utul kitab al-ayah. Nah, ini pembahasannya luar biasa ini. Nah, terus bagaimana? Ini ada ayat yang dikhususkan dalam surat Al-Maidah ayat 5, kalau nggak salah itu buka Al-Maidah. Itu menjelaskan, makanya jangan bingung, jangan heran ya ketika sampai sekarang pun ada orang Islam yang menikahi wanita beda agama karena ada kesalahan menafsirkan ayat. Apa yang dimaksud dengan wanita kitabiyah atau wanita-wanita yang dulu ahlul kitab? Insya Allah kalau jenengan ngaji tafsir ikut dari awal mantan paham. Siapa wanita-wanita ahlul kitab itu? Yaitu wanita yang memang lahir di zamannya Nabi Musa alaihi salam, yaitu kitab Taurat. Terus kitab lainnya apa lagi yang kita dari Samawi? Ada kitab Injil, yaitu yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Itu memang, nah ini untuk perbandingan ya, maksudnya kenapa kok sampai orang ada yang salah tafsir. Nah, ternyata dalam surat dijelaskan di sini memang di surat yang lain yaitu surat Al-Maidah yang di sini diterangkan wa hadza makhsusun bi khairil kitabiyat bi ayatin. Ada yang dikhususkan boleh menikahi wanita-wanita yang ahlul kitab. Itu memang dulu. Lah itu makanya untuk alasan orang sekarang yang pro dengan menikah dengan lain agama, itu alasannya dengan ayat surat Al-Maidah. Jadi boleh, memang surat Al-Maidah itu menjelaskan wal muhsonati, apa di sini tadi? Wal muhsonati minal ladzina utul kitab. Tapi ketahuilah, wanita ahlul kitab di zamannya memang kitabnya itu masih suci, belum dirubah. Contoh kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, itu dalam kitab Taurat itu menjelaskan kalau Nabi Uzair adalah seorang nabi. Jadi kalau Taurat sekarang yang dipegang oleh Yahudi, ini jelas-jelasan saja, orang itu dari Basul Masail di negara kita ini, MUI sudah membahas masalah itu. Kalau untuk Taurat yang sekarang yang dipegang oleh orang Yahudi, malah justru Uzair itu dalam ayatnya sekarang sudah dirubah menjadi anaknya Allah atau menjadi Tuhan. Tidak beda dengan yang di kitab Injil pun. Dalam kitab Injil, Isa pun bukan hanya seorang nabi, bahkan diklaim menjadi Tuhan.
Kan ngatan. Artinya apa? Untuk kitab samawi Taurat dan Injil yang sekarang sudah tidak seperti yang dulu. Artinya apa? Dan insya Allah jenengan boleh apa ya, menanyakan ke MUI. Untuk MUI di Indonesia terutama itu sama seperti firman Allah itu, tetap hasil Basul Masail itu mengharamkan tidak boleh menikahi yang lain agama. Adapun argumen orang yang di sini argumennya dengan ayat itu artinya salah tafsir, salah menafsiri. Karena orang-orang di zaman memang di zamannya Kanjeng Nabi itu, karena memang sebelum turun ayat ini juga, biar mantan sentral lagi. Sebelum ayat ini turun juga, justru mantune Kanjeng Nabi, mantunya. Jadi beliau punya putri namanya Zainab radhiyallahu anha. Dia itu suaminya malah orang musyrik. Pernah cerita apa ke Mirang betul kisahnya ini? Dalam kitab Sirah Nabawiyah itu menjelaskan Kanjeng Nabi Muhammad itu punya mantu yang namanya Abul As bin Rabi. Dia adalah orang musyrik. Tapi karena memang ayat ini belum turun, ya boleh saja. Karena memang belum turun. Dan ingat kemarin penjelasan tentang Homer wal Maisir. Homer ketika ayat Al-Quran belum turun, kan masih boleh ya? Masih boleh. Masih banyak, jadi masih tradisi lah karena orang Arab itu. Walaupun sehingga kesedikit karena madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya, akhirnya Allah berfirman haram. Begitu juga ini, ketika ayat ini belum turun, ayat-ayat yang melarang menikahi selain agama, itu memang mantunya Kanjeng Nabi juga bukan orang Islam. Kisahnya panjang itu. Abul As bin Rabi itu jadi mantunya Kanjeng Nabi itu luar biasa. Walaupun alhamdulillah sampai akhir kisah itu Abul As bin Rabi itu akhirnya masuk Islam. Betul nggih? Nah, kenapa alasannya yang ahlul kitab sekarang kok tetap dalam Al-Qur'an ahlul kitab kok boleh, tapi ternyata dalam prakteknya nggak boleh, karena memang ahlul kitab sekarang tidak sama dengan ahlul kitab yang dulu. Bapak nanti paham ya? Ya ahlul kitab yang samawi terutama itu, yang dari Allah itu ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Insya Allah sakit dipaham ya. Jadi kenapa ada sekarang, memang sih ada beberapa oknum dari lembaga KUA ya itu membolehkan ya, ada ya. Memang ya argumennya seperti itu, jangan heran dengan memakai tafsir, memakai ayat yang Al-Maidah itu, yang surat yang nanti lain salam mudah-mudahan pada suatu saat nyampe. Di sini dijelaskan juga, dikasih tahu wa hadza mahsusun bi ghairil kitabiyat bi ayatil wal muhsanati minal ladzina utul kitab. Itu yang dimaksud. Wala tunkihu, lan ojo nikahno sapa sira kabeh, ai la tatajawazu tegese ojo ngrabekno sapa sira kabeh al musyrikina ing wong-wong musyrik, pria-pria musyrik. Tegese berarti ini hitopnya ke para wali, berarti wali nikah. Dan nggih ampun salah paham. Berarti wala tungkihul musyrikina, hitopnya ini janganlah kalian menikahkan. Macam berarti hitopnya ke para wali nikah. Jangan menikahkan al musyrikina ing pira-pira wong lanang kang musyrik. Kufari tegese pira-pira wong lanang kafir. Aja menikahkan al mukminati ing pira-pira wong wadon mukminat. Hatta yu'minu, sehingga beriman sapa musyrikin, wala abdun lan yakti utawi kaula mukminun kang mukmin sapa abdun iku khairun, lebih bagus min musyrikin tenimbang wong lanang kang musyrik. Berarti nggih kebalikane wau. Walau ajabakum, lan senajan terkagum atau ajib apa nggih?
terkagum lah nggih, paham lah. Walau aja bukan senajan kagum sapa sira kabeh maring wong sing wong lanang musik mau. Kagum sebab apa? Limalihi krono bandane wong lanang musik. Wa jamalihi lan gagahe wong lanang musik. Ulaika utai mengkono-mengkono musyrikin musyrikat atau musyrikat-musyrikin sami mawon. Ay ahla syirki tegese wong ahli syirik. Iku yad'una padha ndorong atau ngajak sapa ahli syirik ilan nari maring neraka. Bidunga ihim kelawan ngajake ahli syirik. Tegese ilal amali maling perbuatan al mujibi kang garai laha kadhenan. Fala taliku mongko ora patut apa munakihatahum menikahkan hum ing musyrikin musyrikat. Wallahu halau ta Gusti Allah iku yatmu ngajak sapa Gusti Allah ay ala lisani rasulihi tegese lewat maksudnya iki lewat lisannya para utusane Gusti Allah. Ngajak ilal jannati maring swarga wal maghfirati lan maghfirah. Ay amali tegese ngamal al mujibi kang garai lahuma kaduwe karo-karone jannah lan maghfirah. Bisni iklan izine Gusti Allah biro dadi kelawan irite Gusti Allah. Fatajib engko wajib akan Gusti Allah ai ijabatahu. Apa ijabatahu ngaten ya? Ijabatahu nyembadani sapa Gusti Allah bitaswiji auliyaihi kelawan ngerabi para kekasih-kekasih Gusti Allah. Mungkin iki mandan. Jasane mungkin. Wa yubayyinu ayatihi linnas. Wa yubayyinu lan jelasaken Gusti Allah ayatihi pira-pira ayat Gusti Allah. Linnasi maring menungso lalahum menawa yakti menawa hum sira kabeh iku yatadzakaruna padha eling sapa sira kabeh ayata'aluna tegese padha napa nggih ya eling lah padha angsal pitur ngaten seponas. Nah niki terasipun wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Terasipun hitopnya niki kepada para wali-wali. Artinya apa? Ketika wanita mukminat. Kenapa di sini hitopnya ke wali? Karena memang wanita itu perlu pendamping. Gimana Bapak? Ketika wanita-wanita mukminat itu karena wanita itu lebih cenderung apa ya? Bukan sih saya mau bilang wanita itu lemah. Karena wanita itu memang kodratnya itu halus. Gimana Bapak? Wanita itu kenapa perlu pendamping? Karena wanita itu memang gampang dirayu, gampang dibodohi. Gimana Bapak? Makanya dari itu Allah menegaskan wahai para wali nikah para wanita-wanita mukminat, janganlah kalian menikahkan. Ya mungkin lebih cenderung ke anak putrinya kita atau jenengan sebagai kakang walinya sudah enggak ada jenengan kok mendapat hak jadi walinya. Jangan sekali-sekali menikahkan putri kita dengan pria-pria yang musyrik atau selain agama. Ada. Walaupun dengan alasan lima lihat di sini tafsirannya limalihi wa jamalihi. Kalau ini dominnya ini sih orang-orang laki-laki kata juga kan limalihi wa jamalihi. Ya makanya tafsiran di sini juga kalau untuk perempuan tadi li jamaliha cantiknya paling pertama, terus wa maliha baru hartanya. Jadi ketika membahas masalah tafsir laki-laki di sini limalihi wa jamalihi. Terkagum dengan hartanya atau kegantengannya. Kenapa dibolak-balik ya? Seperti itu tadi. Kenapa kalau perempuan lebih cenderung cantiknya dulu baru hartanya? Karena memang kaum laki-laki itu garangan biasanya. Ngono Mustafa. Biasanya ngerwong lanang pertama ndelok wong wedon kuwi bukan lima liha.
Pasti li jamaliha. Subhanallah, ini Mbah Imam Suyuti menjelaskan seperti itu. Tafsirnya luar biasa. Ini kalau diurai yang ono apa meneh karakter wong lanang terutama sing masih nom-nom garangan Tua apa iya? Kaya orang deleng sepatune apik apa tasek oleh kandel. Pasti li jamaliha awalnya. Gini apa badan? Walaupun dengan alasan li jamaliha, nah baru di sini wa maliha. Dan alasan itu pun ketika dia tidak seiman dengan kita, Allah tidak membolehkannya. Nah, tulisan tafsiran di sini musyrikin, walau ajabakum di sini limalihi wa jamalihi. Berarti memang perempuan itu lebih cenderung ya senjata utamanya adalah kecantikan. Suwen deh. Nek wong lanang biasane andalane pertama limalihi dengan alasan hartanya, baru jamalihi setelah mal. Mbok fakta sike wong lanang elek kayak cukup menyan ibaratnya sih senal menyan ya. Wong lanang kayak Bos menyan sugih lho, Ci. Barangan. wong lanang elek kayak salanang wayangnya digambarkan elek kayak cepot. Orang alor orang idul, tapi karena limalihi, karena memang hartanya banyak, ya pasti buat buruan, buat kejaran. Maka dari itu motivasi buat jenengan sebagai laki-laki wahai para pemuda, giatlah mencari nafkah. Ngaten nggih? Karena dulu dijelaskan wong muslim, wong Islam kok orang duwe mesti ya di ecek dihina. Nggih apa mboten? Ini kan mboten pembahasan itu. Nah, makanya di sini menjelaskan tentang pilihan-pilihan walaupun alasan kenapa laki-laki kok di sini limalihi dulu baru wajamalihi, karena memang cenderung pandangan wanita kepada laki-laki paling pertama adalah harta. Itu sudah seluruh dunia, bahkan dalam ilmu tasawuf dijelaskan. Itu ora matre ya. Dan Ora matre. ya matre, cenderung wanita itu cenderung matre. Anjuran. Kan Al-Qur'an. Makanya jangan heran. Aku heran. Jadi dengan alasan itu pun ketika dan alasan walaupun dia kaya, walaupun dia gagah, kalian sebagai wali jangan sampai menikahkan putri kalian kepada orang yang selain agama. Sekarang pembahasan nikah, apa sih nikah? Ayo men paham. Apa arti dari penjabaran nikah? Nikah itu dalam tafsirnya menjelaskan adalah menyatukan. Nah, tepat sekali ketika Allah melarang kita menikah dengan yang selain agama. Ketika kita disatukan dengan agama yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda, mau bahagia apa enggak? Pasti tidak. Sing jenenge menyatukan ya orang pun menyatukan awak toh. Sedulur Pertama awak. ya memang kalau menyatukan awak sih emang ya enak. Iya. Oh nikah bulannya di sini kan tafsirannya wala tadajjal wazu. Lan ojo ngrabekno sapa sira. Nikah tafsirannya tadajjal wazu. Menyatukan. Beda-beda sih. Nah, dulu dibeda-beda makanya nggak boleh. Dia sama-sama orang Islam tapi dianya beda. Kalau beda akidah, ya kalau statusnya tetap Islam. Kalau beda akidah itu sih tinggal pemerintah terkait setempat. Kalau memang tidak membolehkan pasti tidak terjadi. Kayak jenengan apunten jenengan kok menikahkan putrine jenengan kalau wong sing akune Islam dadi akidah dadi Islam pasti jenengan enggak mau menikahkan. Gimana Pak Badan? Apa sih yang akidah itu Islam tapi Islam? Ya ada sing aku Islam. Yang apunten contohnya Syiah. Akune Islam. Tapi ternyata akidahnya enggak sama. Sikin jenengan ade mantu ambojokna anake wedon karo wong lanang Syiah beda satu agama bahasanya ini sebenarnya orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah orang Nabi kalau Syiah itu Islam aslinya. Ini karena Syiah mengklaim dia itu agamanya Islam, tapi akidahnya sudah tidak sama. Ya tetap haram. Tidak boleh. Karena menyatukan sesuatu yang berbeda itu memang susah. Apalagi dijelaskan di sini intinya adalah akidahnya tidak boleh. Karena sini Swiss naik lanang non muslim biasanya konser dekat visit ya. nah, kan udah jelaskan di sini.
ketika memang syahadatnya itu memang benar-benar iman masuk Islam, kan di sini jelaskan wala tankihul musyrikati hatta yu'mina. Tidak boleh menikahkan sehingga orang-orang sebenarnya jangan menikahna putrine karo wong lanang musyrik. Tidak boleh selama hatta yu'min. Kalau memang dia beriman itu boleh. Tapi kayak gitu jadi bilang lah betar mojo bisa Nah, mulanya itu masalah itu biasanya itu sih. Tapi kan kita sebagai wali atau sebagai dari pihak terkait tidak bisa mengklaim oh dia ikrar syahadat, masa kita menuduh kamu nggak bisa karena kita tidak tahu hati orang. Karena dalam ajaran Islam itu tidak boleh menjustis seseorang gitu Bapak Dan. Kalau memang secara syariatnya dia memang udah mau ikrar syahadat, ya udah berarti dia masuk Islam. Berarti dia seagama. Artinya apa? Boleh. Walaupun dia alasannya hanya untuk demi masalah nikah, ya urusan dia, wallahu a'lam. Intinya secara tertulis atau secara ikrar, secara syariat memang sudah masuk Islam. Hatta yu'min. Ketika syahadat berarti kan sudah beriman. Sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah karena atas itu Muhammad dan Rasulullah. semuanya ibaratnya kayak orang paling imam sahih itu gitu. Nah itu sih kalau masalah itu sih udah menjurus ke ranahnya dia. Itu bukan urusan kita. Yang penting secara syariat kalau memang hitam di atas putih udah Islam ya boleh. Itu tergantung jenengan sebagai wali punya hak untuk menerima atau tidak. Ya terserah. Kalau memang jenengan setuju, jenengan punya husnudzon kepada calon mantu, ya teruskan lah. Ketika jenengan tidak yakin, ya jangan. Ya terserah lah, itu mah semuanya yang menjalani itu pasti paham lagi apa yang harus terbaik dijalankan. Yang penting secara syariatnya, secara hukum ayat di sini menjelaskan tidak boleh menikahkan ya putri kita ketika pasangannya itu memang lain agama pun ngaten mawon. Nah ada perdebatan, adu argumen ketika lah wong dulu wong mantune Kanjeng Nabi dia dudu Islam ora agama kok. Kenapa kita sekarang nggak boleh? Itu memang dulu ketika Kanjeng Nabi punya mantu yang saya ceritakan tadi siapa? Abul As bin Rabi, itu memang ayat ini belum turun. Jadi memang firman Allah belum turun. Makanya ketika ayat ini turun, alhamdulillah waktu itu dalam kisah Siratun kitab Sirah Nabawiyah pun menjelaskan walaupun akhirnya ada istilah perpisahan ranjang dulu kata seniku ya, ketika walaupun gimana luar biasanya itu mantunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul As bin Rabi itu tidak goyah, dia tetap mencintai putrinya Kanjeng Nabi yaitu Zainab. Jadi akhirnya kisahnya panjang itu perjalanan cinta beliau itu, sehingga pada suatu saat kembali dinikahkan lagi oleh Kanjeng Nabi ketika memang ayat ini sudah turun, dinikahkan ulang. Dan kenapa dulu penjelasan ayat yang di Al-Maidah membolehkan dengan wanita-wanita kitabiyat itu yang utul kitab itu yang ahli kitab, memang pada zamannya memang Islam masih jarang. Jadi memang Kanjeng Nabi Muhammad itu memang datang setelah Nabi Isa, gini Pak Badan. Ketika masih turun-temurun masih jadi wanita-wanita ahli kitab itu memang masih zamannya. Jadi turunan-turunnya Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi untuk wanita-wanita muslim itu masih jalan, berarti masih ada bahasanya apa ya? Bukan toleransi apa ya? Jadi masih ada kelonggaran lah sama Allah itu. Jadi Allah belum menurunkan ayat ini karena memang muslimin muslimat itu masih jarang ada. Jadi ada khususan, makanya di sini wahada maksusun kitabiyat itu yang dimaksud. Ada kelonggaran ketika awal Islam itu memang masih jarang yang iman kepada Kanjeng Nabi sebagai nabi akhir seperti itu. Sudah dimaklum ya. Itu sekarang wanita Islam kan udah ngadu diuk lah, kenapa kita harus mencari yang selain agama. Makanya di sini alasan cinta pun tidak diterima. Ini dimaksud walau ajabatkum lan senajan kalian itu jatuh cinta sekalipun dengan alasan cantik dan alasan hartanya, Allah tidak menerima itu. Hatta yu'min. Sehingga dia nanti mau beriman, bolehlah baru kita nikahkan. Bolehlah kita menikahi
orang itu walaupun tadinya non muslim. Saya dipaham ya? Itu bolak-balik pada waw. Yang walatungkihul musyrikina itu hitopnya buat para wali-wali. Ulaika yat'una ilan nar, karena sesungguhnya yang musyrikat itu mendorong kita semuanya ketika kita menerjang hukum larangan Allah. Buktinya apa? Ya mungkin oke lah. Sekarang banyak digambarkan ada semuanya laki-lakinya Islam, istrinya non-Islam. Ternyata untuk turunannya pun menyatukan dua hal yang berbeda itu mbok susah. Nanti anaknya ada yang Islam, ada yang ikut bapaknya, ada yang ikut ibunya. Nah, ketika nanti anaknya ikut kepada ibunya yang non-Muslim, akhirnya di sini apa? Ulaika yad'u ilan nar. Nah, itu kan itu penjelasannya. Karena itulah ketika kita tetap menerjang hukum Allah, mereka-mereka lah yang akan mendorong kita semuanya ke neraka. Nah, bidu'aihim ilal amali al-mujibi laha fala taliku min munakihatahum. Ya, karena pernikahan yang lain agama akan menyebabkan kita masuk ke neraka. Itulah tafsirannya. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Karena sesungguhnya Allah lah yang maha mendorong kita atau mengajak kita lewat ala lisani rasulihi, lewat lisan-lisannya para utusannya Allah, itu mengajak ilal jannati wal maghfirah. Tafsirnya ay amali al-mujibi lahuma, atau dengan ajakan-ajakan Kanjeng Nabi ketika kita taat atau manut dengan dawuh dengan firman ini, insyaallah amali al-mujibi lahuma, yaitu yang akhirnya insyaallah dengan kekuasaan Allah ketika kita menikahi orang-orang yang seiman, kita akan mendapatkan jannah wal maghfirah atas niku. Karena tafsirnya di sini bi iradati fatajibu ijabatahu bi tazwiji auliyaihi. Yang dimaksudkan Allah itu nyembadani atau mewajibkan kita menikahi para kekasih-kekasih Allah karena orang yang mukminin mukminat. Atau nggih, ternyata kita punya asma di sini aulia Allah. Jadi kita tergolong orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas sekali di sini bi iradati fatajibu ijabatahu bi tazwiji auliyaihi. Karena ketika kita patuh dengan firman Allah, kita tersebut berarti ya mukminin mukminat. Artinya memang kita kekasihnya Allah. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah sudah menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah kepada manusia. La'allahum yatadhakkarun. Ya pastinya la'allahum di sini bukan meno-meno lagi. Pasti ketika kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, kita akan tergolong orang-orang yang selalu berzikir atau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka 'anil mahidi. Qul huwa adza fa'tazilun nisa. Untuk selanjutnya wallahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya penjelasan tentang haid. Wah, ini seru lagi ini karena di sini ada tafsiran ayil haid au mata udah malam ya. Anjing manilah. Ay makan ada tempatnya haid barang. Masa hal bin nisa fi bukan tiga haid au mahalu. Tapi sini ke orang Ada penjelasan tentang haid. Karena panggungannya haid barang apa udah haid siapa? Allah alam bisawab. Esok maka Ke wajib sing diucap-ucap. iya weh Aku semuanya untuk kasih dongani malam ini. Oh, mboten. Arawi saya Mboten. Makasih Mawan. dodong buri. Makasih Mawan. Ayo, tadi kendaraan harus sekali-kali lah. Hah? Harus sekali-kali bisa. Ya Allah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Alhamdu kama yanbaghi li jalali Amin. wa 'azimi sultanik. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna Amin. lanakunanna minal khasirin. Amin. Minal khasirin. Amin. Allahumma ighfir lana Amin. wa li ahbabina wa la ahsan alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Amin. Sebagai nasibah Amin. masih Mbak Yesus. Amin. Masih Mbak Yekodari. Salman. Amin. Syekh Sanusi. Amin. Amin. Syekh Abdul Muhyi bil Bamjah. Amin. Wa jamil arwahi. Allahumma ighfir lahum wa anhum. Amin. 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 Allahumma nas'alul barakata fi hadha. Amin. Wa jamil ashabi man. Amin. Amin. Wa jamil. Amin. اللهم صل وسلم على نبينا بجميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجات آمين. وتقضي لنا بها جميع Amin. يا رب يا الله. استجب دعاءنا جميعا يا الله. آمين. وتطهرنا بها من جميع المعاصي والسيئات وترفعنا آمين. عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات والخيرات في الحياه. اللهم انا نسالك حبك وحب النبي وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. إياك نعبد إياك نستعين اهدنا صراط الذين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله